Hai, what's up guys? Balik lagi bareng gue, Evan. Jadi, ini dia Infinix Hot 30i. Jadi, kalau di beberapa minggu yang lalu kita udah ngebahas versi yang lebih murahnya, Infinix Hot 30i. Di video kali ini gue akan mereview ini versi yang bisa dibilang lebih mahal lah ya. Versi yang di-upgrade sana sini, yang punya perbedaan harga sekitar 400 ribuan dibandingin yang versi i-nya, si Infinix Hot 30i. Ya, jadi ini adalah Infinix Hot 30 yang dijual di harga 1.849 ribuan. Ya, jadi ini adalah Infinix Hot 30 yang kali ini Infinix berkolaborasi dengan Free Fire ya. Jadi makanya packagingnya itu besar banget. Jadi ini dia tuh dikasih upgrade tuh di layar, di prosesor, dan dia tuh punya perbedaan harga 350 sampai 400 ribuan. Nah, jadi langsung aja kita bahas nih untuk masalah bagian desainnya. Pertama, kalau untuk bagian desainnya sih ini bisa dibilang secara garis besar ya. Desainnya ini sih bisa dibilang masih cukup mirip ya. Dia untuk basicnya, untuk desain dasarnya itu masih mirip. Cuman emang dia tuh dikasih finishingnya yang berbeda. Finishingnya itu dikasih dengan desain yang lebih mewah dan juga feel di tangannya itu yang lebih mewah. Jadi kalau Infinix Hot 30i itu dikasih finishingnya itu kayak glossy, kayak kaca. Nah, di Infinix Hot 30i ini dia tuh dikasih finishingnya tuh jadi kayak frosted glass kayak gini ya. Walaupun dia untuk material bagian belakangnya ini dia tuh masih dari bahan polikarbonat. Cuman ya dia dikasih looksnya itu tampilannya tuh jadi kayak mirip frosted glass gitu. Nah, terus dia juga punya desain yang garis-garis kayak begini nih, yang jadi emang secara overall dia ngangkat banget sih untuk tampilannya itu dibandingin Infinix Hot 30i ya. Jadi dia tuh terkesan jauh lebih mewah. Nah, terus untuk bagian layarnya ini dia yang beda banget sih sama Infinix Hot 30i. Dia ini untuk layarnya ini, untuk desain OS-nya ini tuh dia sekarang udah punya desain punch hole. Nah, kalau si Infinix Hot 30i kemarin kan dia untuk desain OS-nya itu tuh masih kayak infinity display gitu, kayak water drop gitu ya. Masih nyambung dengan bezel bagian atasnya. Nah, kalau si Infinix Hot 30 sekarang dia tuh udah dot notes kayak gini, jadi punch hole jadi lebih mewah banget tampilannya. Nah, jadi untuk layar dia tuh layarnya beda ya dengan si Infinix Hot 30i. Nah, dia si Infinix Hot 30 layar ini punya luas 6,78 inch, sedikit lebih besar, dan dia punya resolusinya yang udah Full HD. Nah, ini berbeda banget nih dengan si Infinix Hot 30i kemarin yang resolusinya masih DHD aja. Dan dia tuh jenis layarnya IPS LCD dan udah punya resolusi Full HD, dan refresh rate-nya juga sama sih kayak si Infinix Hot 30i. Dia refresh rate-nya dia tuh udah di 90 Hz. Nah, dia tuh untuk layarnya juga udah punya DCI-P3. Nah, jadi layarnya ini juga udah cakep banget. Layarnya ini enak banget, warna-warnanya vivid, detailnya tajam. Jadi pas gue coba buat main game, buat nonton, layarnya ini benar-benar oke banget untuk warna-warnanya, viewing angle-nya, terus juga untuk ketajamannya. Ini sih layarnya udah oke banget untuk handphone dengan harga di bawah 2 juta. Gue sih no complain banget untuk layarnya. Gue sangat impresif dan puas banget dengan kualitas layar dari si Infinix Hot 30 ini. Nah, satu hal yang gue seneng juga ini attention detail yang cukup oke banget. Dia layarnya ini udah dilapisin anti gores dari sananya. Jadi ini Infinix mungkin mendengar masukan-masukan ya dari konsumennya, karena kalau dulu tuh Infinix anti goresnya tuh dikasih terpisah, kita harus pasang sendiri. Nah, sekarang di seri-seri terbaru termasuk si Hot 30 ini, dia anti goresnya tuh udah include dipasangin. Untuk prosesornya, dia ini prosesornya juga beda. Dia pakai prosesornya Helio G88 guys. Jadi kalau si Infinix Hot 30i kemarin dia pakai Helio G37, di sini dia pakai prosesor Helio G88 yang dipadukan, dikombinasikan dengan RAM 8GB plus ROM-nya 128GB. Nah, dia untuk RAM-nya sendiri 8GB, dia tuh masih bisa diekspansi dengan virtual RAM seperti biasa 8GB. Jadi bisa dibilang RAM-nya ini 16GB, tapi dalam tanda kutip ya. Tapi sih dengan harga di bawah 2 juta, ini tuh RAM-nya juga udah termasuk besar banget ya, 8GB, besar banget lah ya. Bahkan RAM-nya itu sama kayak handphone 3-4 jutaan ya, kapasitas RAM-nya tuh sebesar itu. Nah, terus untuk performa prosesornya dari Helio G88, nah ini tentu aja untuk performa prosesornya dia tuh
lebih baik banget ya kalau kita bandingkan dengan prosesor Helio G37 yang memang juga udah oke banget untuk standar entry level. Nah, dia si Helio G88 ini dia bisa ngasih performa yang ada di kelas mid, yang lumayan mid lah ya, entry to mid. Dia belum mid to high emang untuk performanya. Nah, dia performanya tuh udah cukup oke banget. Dia lancar banget, mau diajak main game Free Fire, buka aplikasi, multitasking, pokoknya itu semuanya lancar banget, bisa dijalankan dengan baik guys. Pokoknya no komplain banget untuk dari sektor prosesornya. Nah, dia prosesornya itu sangat bisa diandalkan juga. Nah, dia untuk Android-nya juga udah dapat Android 13 dan Infinix SOS-nya juga udah terbaru guys. Jadi yang UI-nya itu juga masih mirip-mirip ya sama HP-HP Infinix sebelumnya, masih sama banget. Nah, tapi kemarin pas gue unboxing, pas gue buka, ini nih yang bikin gue rada terkejut ya. Dia nih dikasih wallpaper ada 3 pilihan wallpaper, yang mana wallpapernya ini dia tuh wallpaper khas Free Fire ya, jadi konsepnya itu Free Fire. Terus dia juga punya temanya itu juga dengan tema konsepnya itu Free Fire. Nah, dia untuk tema Free Fire-nya itu dia punya icon-iconnya juga agak berbeda dengan HP-HP Infinix yang biasa, pakai tema Infinix yang biasa. Di sini tuh dia punya temanya yang khusus Free Fire dengan icon-iconnya tuh yang spesial. Nah, untuk kameranya dia ada di 50 megapiksel dual kamera. Kamera utamanya di 50 megapiksel. Nah, untuk kamera keduanya sih gua belum nemuin spek yang pasti ya. Kayaknya sih ini kamera keduanya sih dibilangnya tuh 0,3 megapiksel untuk depth sensor. Cuman sih feeling gua kamera keduanya ini cuman buat pelengkap aja ya, seperti biasa. Nah, untuk kaca kameranya sendiri dia oke banget guys untuk handphone di harganya. Dia ini punya dynamic range yang oke, warna-warnanya juga udah cakep, cukup vivid. Dia warna-warnanya nggak lebay, ada di level yang sedang lah ya. Dia natural, tapi dibilang natural banget juga enggak. Dia di boost sedikit warnanya, tapi dibilang gonjreng sampai norak pun warnanya enggak. Nah, di ini untuk warna-warnanya detailnya cakep, dynamic range-nya juga udah oke. Nah, terus untuk kondisi foto di low light, dia ini udah dikasih fitur night mode. Nah, untuk night mode-nya gue suka banget ini karena untuk foto night mode-nya dia ini punya hasil foto yang oke banget. Noise-nya minim, cukup tajam, dan warna-warnanya juga masih asik banget. Shadow-nya juga terangkat dengan baik nih untuk kamera di kondisi dengan cahaya yang minim. Oke guys, ini sekarang gue lagi tes perekaman kamera depan untuk Infinix Hot 30. Nah, ini sekarang gue lagi rekamnya di resolusi Full HD 30 fps ya. Nah, sekarang kita coba tes untuk dynamic range-nya. Oke. Coba kita tes jalan. Oke, jadi kalau menurut kalian guys, gimana nih untuk hasil perekaman kamera depannya dari Infinix Hot 30 yang kali ini dia berkolaborasi ya dengan FF Free Fire. Oke. Untuk handphone di harga 1,8 jutaan, kita juga udah dapat dual stereo speaker. Yang speakernya itu ada di bagian bawah dan di bagian atasnya sini. Dan berikut ini untuk kualitas speaker dari Infinix Hot 30. Untuk baterainya dia ada di kapasitasnya di 5000 mAh, dan ini banget ini yang paling beda banget sama Infinix Hot 30i. Si Infinix Hot 30 ini dia udah punya pengecasan 33 watt. Jadi emang pengecasannya ini jauh lebih cepat, jauh lebih ngebut ya dibandingkan dengan Infinix Hot 30i itu yang cuma ada di 15 watt dengan 5000 mAh baterai, itu lama banget. Tapi di sini tuh dia nih bisa ngasih waktu pengecasan yang jauh lebih cepat. Untuk daya tahan baterainya juga ini awet banget guys. Gue bisa tahan pakai 1 harian full, bahkan masih sisa 30%-an. Pokoknya ini baterainya irit banget dengan performa baterainya ini yang sangat impresif banget. Oke, jadi kesimpulannya si Infinix Hot 30 ini adalah HP dengan harga di bawah 2 juta yang punya
performance yang oke banget. Bisa dibilang ini adalah HP yang all-rounder ya. Dia punya display yang oke, desainnya yang cakep, kameranya juga punya performanya yang cakep, performa prosesornya juga bisa diandalkan, dan baterainya juga irit banget. Jadi ini adalah buat kalian yang emang kemarin mikir Infinix Hot 30i itu kurang di displaynya, di layarnya. Nah sekarang kalian bisa nambah 300 ribuan, udah dapat Infinix Hot 30 yang punya performa prosesor yang jauh lebih oke, dan displaynya itu juga punya kualitas yang lebih impresif. Jadi ini adalah HP yang worth it banget untuk kalian beli. Ini adalah handphone yang cocok banget, apalagi untuk kalian nih para gamer. Ini handphone yang cakep banget sih, apalagi untuk di harganya. Oke guys, jadi sekian untuk video review untuk si Infinix Hot 30 kali ini. Jadi dislike aja kalau kalian suka dengan video ini, dan like aja kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.